Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Entrepreneurship. Di sini kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Intan Juwita Manurung, yang kedua ada Anissa Amalia, yang ketiga saya sendiri, Windy Artika, dan yang keempat ada Devi Aprilia. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing kami Bapak Sapri Lubis, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan 3 judul. Yang pertama adalah Business Model Canvas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bisnis model Canvas. Jadi bisnis model Canvas atau yang biasa kita sebut dengan BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan juga keuangan. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang entrepreneur asal Swiss bernama Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Dalam bukunya sendiri yang berjudul Business Model Generation, Alexander mencoba untuk menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Kemudian menurut Osterwalder sendiri, model bisnis Canvas adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. Walaupun sebenarnya tidak ada kepastian mengenai konsep model bisnis. Selanjutnya adalah gambaran umum dari BMC ini sendiri. Nah, BMC ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam merancangan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis. Kemudian bisnis model Canvas ini atau BMC memiliki 9 blok atau yang biasa disebut dengan 9 elemen. Yang pertama itu ada value proposition, customer segment, channels, customer relationship, key activities, key research, key partnership, revenue stream, dan juga cost structure. Next, kemudian teori dasar dari BMC sendiri. Nah, teori dasar dari BMC ini adalah pemikiran Alexander tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. Dan dasar lain dari bisnis model Canvas ini yaitu representasi grafis dari sejumlah variabel yang menunjukkan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah elemen-elemen yang digunakan dan cara pengimplementasiannya. Ada 9 elemen pada bisnis model Canvas, yaitu yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan, yaitu menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target. Blok ini berisi berbagai hal mengenai pelanggan yang harus bisa menjawab 3 blok seperti customer jobs, customer gain, dan customer pain. Yang kedua ada venue proposition atau proposisi nilai konsumen, yaitu sekat yang merupakan keunggulan produk. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lainnya. Yang ketiga ada channels atau saluran, media atau sarana apa saja yang dapat Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Customer segment. Jadi, cobalah untuk mencari channel terbaik karena dapat menentukan keberhasilan bisnis kita. Yang keempat ada key activities atau sumber pendapatan. Kita memperoleh pendapatan dari produk yang dibeli oleh pelanggan. Hal ini harus kita kelola dengan baik dengan cara memanfaatkan bahan baku, kinerja produk secara maksimal. Yang kelima ada key research atau sumber daya. Poin ini membahas tentang sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Yang keenam ada customer relationship atau hubungan konsumen.
di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan. Karena karakteristik pelanggan berbeda-beda, maka kita harus memahami bagaimana cara kita mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan nilai proposisi. Yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama, bertujuan memberikan efisiensi dan efektivitas dari aktivitas usaha yang dijalankan. Caranya dengan proses alir produk atau pelayanan lainnya. Yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya. Untuk menghindari resiko kerugian perusahaan, kita harus mengelola biaya pengeluaran secara efisien sehingga usaha kita bisa menghemat anggaran pengeluaran. Selanjutnya, cara pembuatan dan kerja dari bisnis proses model Canvas. Yang pertama, ada analisa kompetitor, melakukan analisa terhadap pesaing bisnis, baik untuk menambah wawasan kamu. Kamu bisa melihat sisi keberhasilan atau juga kegagalan kompetitor sebagai pembelajaran untuk bisnis kamu ke depannya. Melalui informasi tersebut, kamu bisa tahu celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar agar lebih baik daripada kompetitor. Yang kedua, mengurutkan elemen secara sistematis. Tips selanjutnya, urutkan 9 elemen tersebut secara sistematis supaya kamu tahu mana prioritas yang harus dijalankan. Kamu juga bisa menyusun strategi dengan jangka waktu tertentu. Sebab semakin jelas target, waktu, dan tujuan. Yang ketiga, ada hubungan tiap elemennya. Menghubungkan setiap elemen yang ada dapat membantu kamu untuk menyusun strategi yang tepat. Model bisnis Canvas harus terhubung dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, ada fokus pada kondisi saat ini. Kamu bisa saja membuat strategi bisnis untuk ke depan, namun ada baiknya untuk fokus dalam menyusun strategi dengan kondisi saat ini. Karena kondisi bisa saja berubah sewaktu-waktu karena berbagai faktor. Contohnya, perubahan perilaku konsumen atau munculnya kompetitor baru. Yang kelima, melakukan review. Setelah selesai menyusun kerangka, pastikan semua elemen saling terhubung dan melakukan pengecekan ulang. Melakukan review membantu kamu untuk memeriksa keuangan dan memperbaikinya jika dirasa kurang tepat. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan dan penerapannya. Yang pertama ada customer segment, yaitu siapa yang akan menggunakan produk atau jasa, siapa yang bersedia untuk membayar. Dalam kasus ini, kami menggunakan contoh bisnis model Canvas pada perusahaan Gojek. Di sini penggunanya itu pengguna smartphone, pengguna transportasi umum, pekerja, pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, yang menyukai layanan praktis, dan generasi yang paham internet. Adalah value proposition, yaitu mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda, dan apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor lain, atau hal-hal yang menarik dari model bisnis Anda. Di sini pada Gojek sendiri, yaitu penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau, lalu akses yang mudah dan cepat, dan GPS-nya akurat. Selanjutnya ada channel, yaitu bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan, dan apakah cara itu efektif. Untuk Gojek sendiri, terdapat iklan billboard dan paid ads. Ada juga di media sosial, di aplikasi Gojeknya sendiri, testimoni dari pelanggan atau rating, dan customer service. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu bagaimana cara Anda untuk mengetahui connect dengan pelanggan. Bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda. Nah, di sini di Gojek sendiri ada promo dan diskon yang diberikan, lalu ada email newsletter, serta pengaduan kritik dan saran kepada driver atau mitra restoran. Selanjutnya ada revenue. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang.
apa saja produk atau jasa yang Anda jual. Untuk Gojek sendiri yaitu pengguna jasa Gojek, ada pengisian saldo GoPay, dan pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Selanjutnya ada key partnership, yaitu mitra bisnis atau perusahaan lain yang mendukung aktivitas bisnis. Di Gojek sendiri, terdapat mitra pengemudi atau driver Gojek, ada penyedia infrastruktur server, lalu ada supplier, atribut driver, bank, asuransi, dan rental kendaraan. Selanjutnya, ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu pemetaan biaya yang Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Yaitu terdapat pada bagi hasil mitra driver, penyewaan infrastruktur server, biaya Google Maps, gaji pegawai kantor, biaya operasional kantor, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, serta biaya riset dan pengembangan. Selanjutnya ada key activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, yaitu menghubungkan driver dan pengguna, manajemen data, pemeliharaan dan upgrade server, aplikasi dan database, serta riset dan pengembangan. Nah, yang terakhir ada key research atau sumber daya, yaitu sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis. Di sini ada aplikasi Gojek, Google Maps, infrastruktur server, SDM, dan dana investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai startup. Startup atau starting up dalam dunia digital sekarang ini, siapa yang tidak mengenal ataupun mengetahui Facebook? Facebook merupakan salah satu cerita sukses dari sebuah startup. Berawal dari aplikasi sederhana yang dibangun oleh Mark Zuckerberg dan teman-temannya, siapa sangka aplikasi ini menjadi fondasi suksesnya sebuah startup. Selain itu, ada juga kesuksesan dari Twitter, YouTube, PayPal, dan masih banyak yang lainnya. Sebetulnya, cerita startup ini bukan cerita baru. Sebelum Facebook, ada juga startup Google dan juga Netscape. Dan yang paling terkenal yaitu Microsoft yang dikenal dengan softwarenya dan juga Bill Gates. Di luar cerita sukses tersebut, sebetulnya lebih banyak kegagalan yang dialami oleh para startup. Dikatakan bahwa hanya 1 dari 10 startup yang sukses. Selanjutnya, gambaran umum dari startup. Secara umum, semua halnya dimulai dari sebuah ide. Karena ide ini gratis, maka penghasilan atau revenue atau pengeluaran masih nol. Investor baru mulai masuk pada tahap penyampaian ide, atau mungkin setelah produk mulai terbit dan memiliki kekuasaan. Produk atau layanan mulai dipasarkan dan menarik pengguna. Penghasilan boleh jadi masih negatif, tapi ada juga tanda-tanda untuk menaik. Pada suatu saat penghasilan mulai positif. Setelah sukses besar dengan meningkatnya pengguna yang pesat, bank mulai mengambil peran menggantikan peran investor sebagai sumber pendanaan. Keuntungan ada tetapi mulai landai. Startup mulai digoyahkan dengan tetap bertahan, dengan bertambah keuntungan meskipun tidak sehebat sebelumnya, dan yang kemudian mulai menurun sampai akhirnya menjadi mati. Skenario di atas adalah untuk startup yang sukses. Boleh jadi startup kita tidak pernah memasuki tahapan perkembangan yang pesat. Setelah dikembangkan, dia tidak disukai dan akibatnya tidak ada penghasilan. Produk terpaksa dihentikan, startup dibubarkan, semoga itu tidak terjadi dengan startup kita. Next. Selanjutnya, karakteristik dari startup. Karakteristik dari startup sendiri beragam-ragam. Di antaranya, yang pertama, usia bisnis kurang dari 3 tahun. Kemudian, mempunyai inovasi dan keunikan ide. Minim sumber daya manusia, multitasking, memiliki semangat yang kuat, tidak adanya kepastian, serta cenderung bergantung pada internet. Next, ini tahapan dari startup. Untuk memulai sebuah startup, ada tahapan yang umum dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama itu ideation. Ideation yaitu tahap awal dari sebuah startup. Tahap awal dari sebuah startup yaitu ideation atau ide.
Berarti mencari ide yang kita pikirkan mudah ternyata tidak semulus yang kita pikirkan. Ide tersebut harus dapat menjawab permasalahan yang ada. Pertanyaan yang harus dijawab seperti apa masalah yang ingin Anda pecahkan, mengapa masalah itu bisa muncul, apakah itu masalah kita, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang masalah tersebut, serta apakah Anda kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus mulai dipikirkan di tahap ideation. Kemudian tahap berikutnya itu pengembangan produk. Setelah ide dapat, sekarang waktunya untuk mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah produk. Masalah utama dari sebuah startup adalah adanya keterbatasan sumber daya atau resource seperti orang, waktu, dana, peralatan, dan juga tempat. Perlu ditekankan kembali, semua startup akan mengalami masalah keterbatasan sumber daya ini. Tidak ada pengecualian. Atas dasar keterbatasan itulah, maka ada beberapa strategi pengembangan produk untuk startup. Yang pertama itu buat sendiri. Ini adalah cara yang paling lazim dilakukan atau dikembangkan. Sebagian besar startup melakukan hal seperti ini. Selain keterbatasan sumber daya, orang lain biasanya tidak percaya dan tidak mengerti akan ide dari startup ini. Beberapa contoh startup yang pendirinya mengembangkan produk sendiri antara lain Yahoo, Google, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Mark Zuckerberg dan kawan-kawannya mengembangkan sendiri program untuk situs The Facebook sebelum akhirnya menjadi perusahaan sendiri. Yang kedua, mencari mitra atau co-founder. Boleh jadi ide mengembangkan startup ini datang dari orang yang memiliki latar belakang bisnis tetapi tidak memiliki kemampuan teknis untuk membuat produknya. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencari mitra atau partner untuk mengembangkan bisnis tersebut. Bermitra ini merupakan hal yang harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, nanti Anda akan bersama-sama dengan mitra Anda. Kecocokan visi dan kultur menjadi hal yang esensial karena startup Anda akan berjalan untuk waktu yang lama. Jika tidak ada kecocokan, maka akan mudah startup ini menjadi pecah. Selanjutnya itu outsource. Pilihan untuk melakukan outsource juga tersedia jika ada sedikit uang untuk melakukannya. Biasanya pilihan ini dilakukan ketika pendiri belum yakin untuk berbagi kepemilikan dengan pihak lain, sebagaimana dilakukan dengan cara bermitra. Pendekatan outsource harus dilakukan dengan cermat karena pihak pengembang belum tentu mengerti apa yang Anda inginkan, sehingga harus sering terjadi diskusi yang sangat intens. Ya, selanjutnya karyawan. Satu pilihan lagi adalah produk dikembangkan oleh karyawan yang kita gaji. Yang ini terjadi kalau startup memiliki cukup uang untuk melakukan hal itu. Ini terjadi kalau kita sudah memiliki perusahaan sendiri dan kemudian bersiap-siap untuk melakukan spin-off. Kemudian mengembangkan di garasi. Salah satu ungkapan yang sering muncul dalam startup di dunia teknologi informasi adalah usaha dikembangkan dari garasi. Garasi di sana pada masa itu memang merupakan sebuah tempat yang dapat dikorbankan untuk mengembangkan bisnis. Garasi dapat digunakan sebagai kantor atau markas yang gratis atau sangat murah. Selanjutnya, fitur dan fitur. Ketika kita menghayalkan produk kita, biasanya kita bayangkan dia bisa ini dan itu. Fiturnya banyak sekali. Pada kenyataannya, untuk mengimplementasikan fitur itu, dibutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak. Kapan kita mengatakan fitur-fitur ini cukup untuk merilis produk kita? Ada istilah MVP atau Minimum Viable Product untuk menyatakan versi layak rilis dari sebuah produk. MVP ini hanya sebuah panduan atau guideline saja, bukan sebuah ukuran yang pasti. Selanjutnya, project management. Setelah produk atau layanan sudah memiliki bentuk dan sudah mulai digunakan, maka Anda akan mengembangkan versi-versi berikutnya. Tentunya, ini termasuk menerapkan fitur-fitur baru yang terpaksa harus diimplementasikan. Maka kali ini Anda sudah harus menerapkan project management, khususnya untuk produk atau layanan yang berbasis teknologi informasi atau IT. Sistem pengelolaan proyek yang umum kadang tidak efektif. Banyak produk yang melesat baik dari kelengkapan fitur yang diharapkan maupun dari segi waktu sehingga berdampak kepada layanan. Nantinya gunakan produk Anda. Ketika kita menggunakan produk kita sendiri, maka masalah yang menyebalkan bagi pengguna akan kita alami juga. Kita berempati kepada pengguna itu, maka kita perbaiki produk kita. Kemudian produk versus proyek. Seringkali seorang startup dibuat bimbang antara meneruskan produknya atau mengikuti proyek baru. Terkait hal ini, seorang pendiri harus mampu bertindak bijak dengan menjalankan proyek dengan tetap memperhatikan produk yang dia buat sendiri. Karena ketika membangun produk, kita juga membutuhkan dana. Melalui proyek baru yang kita miliki, kita berkesempatan untuk mendapat dana untuk meneruskan produk yang kita buat.
Lanjut C, model bisnis. Mendiskusikan model bisnis ternyata tidak mudah. Apa yang disebut model juga ternyata bervariasi. Salah satu tools yang dapat digunakan untuk mendiskusikan model bisnis adalah Business Canvas. Hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pelanggan membayar layanan Anda. Ada beberapa model pembayaran. Pertama itu one time. Hal yang paling lazim dilakukan yaitu pembeli membayar satu kali saja dan produk menjadi milik pembeli. Kedua, subscription. Berlangganan seperti halnya Anda berlangganan pada TV kabel. Kemudian pay by advertisement, yaitu layanan dibayar oleh iklan atau pengguna tidak membayar. Kemudian pay as you go. Model ini seperti yang Anda lakukan jika Anda menggunakan layanan jalan tol, bayar ketika Anda menggunakan jalan tol saja. Kemudian barter. Nah, layanan ini merupakan layanan yang ditukar dengan sesuatu, misalnya data kita atau aktivitas kita. Kemudian premium atau gratis. Gratisan juga merupakan model bisnis atau premium. Lantas, layanan Anda dibayar dari mana? Kemudian yang D yaitu marketing. Marketing pada prinsipnya adalah memperkenalkan produk atau layanan kita kepada calon pengguna. Calon pengguna yang ingin kita sampaikan adalah ialah kita ada atau excise, yaitu ini nama brand kita dan ini produk atau layanan kita. Iklan merupakan salah satu yang paling mudah dipahami. Kita memasang iklan di berbagai media yang mainstream seperti misalnya surat kabar, majalah, televisi, radio, papan billboard, dan seterusnya. Di antara tahap marketing yakni sebagai berikut: internet digital atau marketing, search engine optimization atau SEO, paid metric, acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Kemudian poin selanjutnya itu pendanaan. Bagaimana mendanai startup Anda? Sumber dana dari mana? Ada banyak sumber pendanaan, masing-masing memiliki pro dan kontra. Yang pertama itu sumber dana sendiri. Cara ini selalu dapat kita lakukan, meskipun umumnya ada masalah besar, yaitu uang kita sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada. Dana yang terlalu kecil ini membuat usaha kita berjalan sangat lambat. Yang kedua, angel investor. Mulailah kita mencari pihak lain yang mau ikut mendanai startup kita, atau investor. Menjadi masalah ketika kita belum dikenal halayak ramai. Apakah mungkin ada seorang angel investor? Jawabannya ada. Salah satu kemungkinan yakni orang tua kita. Orang tua yang mendukung usahamu pasti mau membantumu dalam kesulitan yang kamu alami. Pendanaan yang lebih serius dapat dilakukan oleh investor yang memang pekerjaan utamanya adalah melakukan investasi. Namun investor seperti ini masih sangat jarang ditemui di Indonesia. Kemudian katakan tidak untuk hutang. Memulai sebuah startup memiliki risiko yang sangat tinggi, kemungkinan gagalnya juga tinggi. Untuk hutang, baik hutang kepada bank maupun kepada siapa saja. Poin selanjutnya yaitu bank. Untuk startup yang bernuansa teknologi informasi yang modal fisiknya hanya komputer, seringkali bank mempertanyakan aset apa yang kita miliki untuk menjadi jaminan. Jika kita hanya mempunyai sebuah komputer, maka pendanaan yang kita peroleh juga sangat kecil. Kemudian valuasi atau berapa nilai perusahaan kita. Untuk menilai perusahaan yang sudah berjalan secara formal dapat dilakukan dengan mudah dibandingkan dengan startup. Perusahaan yang sudah berjalan memiliki catatan keuangan yang sudah ada bayangan tentang kemungkinan suksesnya. Ini berbeda dengan startup yang baru dimulai dan belum memiliki track record. Kemudian F, pitching. Istilah pitching sering digunakan untuk mempresentasikan ide startup kita kepada berbagai pihak, terutama kepada calon investor. Pada dasarnya, pitching adalah melakukan presentasi. Bedanya adalah masalah waktu yang tersedia, yang mana biasanya sangat terbatas. Kita tidak punya waktu yang lama untuk menjelaskan ide bisnis kita kepada orang-orang yang sangat sibuk. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika para entrepreneur melakukan pitching. Di antaranya, yang pertama, tidak memahami siapa pendengarnya, kemudian tidak menjelaskan masalah yang ingin dipecahkan. Kita mengerjakan pekerjaan yang rumah dimaksud yaitu tugas-tugas yang sempat disampaikan investor kepada mereka. Selanjutnya, solusi tidak unik dan tim yang tidak kompeten serta teknik presentasi yang kurang baik. Kemudian poin G, mengembangkan perusahaan. Pada bagian ini, kita akan diskusikan aspek dari perusahaan itu sendiri, seperti bentuk usaha, mencari mitra, saham, investor, kultur perusahaan, dan seterusnya. Pada awal pengembangan startup, hal ini belum menjadi prioritas.
Setelah usaha terbentuk, maka tiba-tiba hal ini menjadi masalah. Ini merupakan hal yang normal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengembangkan perusahaan, diantaranya perlukah badan hukum atau perseroan terbatas, kultur perusahaan, serta haki atau IPR. Kemudian poin H, exit strategi. Ada dua aliran ketika kita mengembangkan perusahaan, yaitu yang mengembangkan perusahaan untuk dimiliki selama-lamanya atau build to last, dan ada yang mengembangkan perusahaan untuk kemudian dijual atau exit. Yang pertama itu tutup. Salah satu cara kita selesai adalah tutup alias bangkrut. Ini sangat tidak menyenangkan, tetapi merupakan alternatif yang bisa dan sayangnya banyak terjadi. Jadi jangan terlalu bersedih hati jika hal ini terjadi kepada Anda sewaktu-waktu. Kemudian kedua, IPO. Salah satu harapan banyak orang perusahaan melakukan initial public offering atau IPO di bursa saham. Idenya adalah setelah habis IPO, nilai saham melonjak tinggi sehingga nilai dari investasi kita sudah balik modal. Jika Anda memiliki investor, ini biasanya mereka tunggu-tunggu. Selanjutnya, dijual ke pihak lain. Ini adalah exit strategi yang paling memungkinkan. Perusahaan dijual ke pihak lain dengan nilai yang sangat tinggi. Salah satu target pembeli adalah perusahaan yang besar. Ini adalah strategi yang masuk akal. Selanjutnya, kita akan masuki poin contoh dan penerapan. Salah satu contoh startup yakni online shop seperti Tokopedia. Online shop memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan manusia. Online shop juga memperlihatkan perkembangan teknologi yang begitu pesat pada dunia. Banyak hal-hal canggih yang terselip di dalam pembangunan online shop, tentang bagaimana kita dapat memperoleh barang yang kita inginkan tanpa perlu bepergian keluar rumah. Di antara kegunaan maupun manfaat dari online shop yakni, yang pertama, kegiatan berbelanja yang lebih mudah dan praktis, mempermudah pembelian barang yang jauh dari tempat tinggal, membandingkan harga guna menemukan harga yang lebih murah, kegiatan berbelanja yang lebih nyaman, serta banyaknya pilihan metode pembayaran. Cara kerja Tokopedia sendiri yakni di mana kita dapat memilih barang yang kita ingin beli melalui kategori yang mereka sediakan. Ketika kita menyukai barang tersebut tetapi belum memiliki uang, kita dapat masukkannya ke dalam fitur keranjang terlebih dahulu. Dalam proses memesan, kita menerapkan data tempat tinggal dan data diri kita. Kita juga dapat memilih metode pembayaran dan ekspedisi pengantar yang kita inginkan. Mereka juga menerapkan estimasi kapan barang akan kita terima. Terdapat juga fitur pengembalian barang apabila terdapat kerusakan pada barang. Demikianlah penjelasan mengenai startup. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi. Next. Gambaran umum di dunia. Beberapa dekade terakhir, teknologi informasi mengembang peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Hampir seluruh kegiatan sehari-hari kita didukung oleh TI, tidak terkecuali dalam menjalankan bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Perusahaan berskala besar maupun berskala kecil, hampir semuanya menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung aktivitas yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan layanan bisnis yang dikelola. Salah satu peran teknologi informasi bagi perusahaan yang paling nyata adalah semua pekerjaan akan lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi informasi yang efektif akan mengurangi biaya yang diharapkan dan dapat meningkatkan fleksibilitas. Hal ini akan terlihat dalam alur bisnis yang menjadi lebih terorganisasi dan tersentralisasi. Kebutuhan pebisnis akan efisien waktu dan biaya sehingga merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Perkembangan TI dalam kebutuhan tersebut menghadirkan berbagai aplikasi dan layanan e-business, e-commerce, e-banking, dan lainnya. E-commerce adalah transaksi perdagangan menggunakan jaringan. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-business. Selain teknologi jaringan, e-commerce juga menggunakan teknologi basis data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lainnya seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce tersebut. Dengan hadirnya TI juga mempermudah cara komunikasi dalam perusahaan dan juga lajunya pengetahuan serta informasi.
Selain keuntungan dalam perusahaan, TI juga membantu perusahaan dalam memperbaiki, merancang, mengelola hubungan dengan pelayan. Salah satu contoh perkembangan TI yang mendukungnya yaitu adanya Customer Relationship Management atau CRM. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Dengan adanya TI juga memungkinkan pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas bisnis selama 24 jam. Next. Gambaran khusus perkembangan di Indonesia. Perkembangan IT di Indonesia hingga tahun 2013 berdasarkan data BPS dapat ditunjukkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet sebanyak 30,66%. Jumlah penduduk yang memiliki komputer sebanyak 14,85% dan jumlah penduduk yang tidak memiliki handphone sebanyak 83,52% dari total penduduk Indonesia. Ini merupakan gambar dari proyeksi penggunaan internet di Indonesia. Teknologi informasi merupakan satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Bahkan kita menyebutnya sebagai faktor pokok bagi perkembangan bisnis saat ini. Alasan perusahaan menerapkan TI dalam perusahaannya adalah agar semakin dekat dengan konsumen dengan kemampuan TI untuk mendekatkan jarak dan waktu sehingga semakin berkembang. Dengan berbisnis lewat internet akan mempermudah siapapun untuk mempromosikan produk, mencari konsumen, bahkan pelanggan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis yaitu kompleksitas bisnis yang semakin meningkat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi internasional. Kemudian ada kompetisi bisnis di dunia global, perkembangan dan pertumbuhan TI, pendayagunaan waktu, pertimbangan sosial dan kapasitas teknologi informasi, dan kapasitas pelayanan kebutuhan informasi, interaksi, serta jaringan komputer. Di bidang bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa, komputer memiliki peranan teknologi informasi yang sangat penting untuk kegiatan transaksi. Baik itu transaksi baik rutin, periodik maupun insidental, dan menyediakan banyak informasi dengan cepat dan tepat. Peranan TI dalam perkembangan bisnis di Indonesia diantaranya yaitu satu, teknologi informasi dapat memudahkan untuk menyebarkan informasi serta mengembangkan bisnis online ke berbagai wilayah di dunia tanpa kenal waktu dan batasan. Kemudian yang kedua ada saat ini banyaknya ahli pada bidang IT sehingga bisa membantu untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis online lewat internet. Yang ketiga ada bisnis online menjadi platform yang paling banyak digemari karena kemudahannya. Hal ini karena bisnis online tidak perlu selalu untuk diawasi oleh dan menunggu pelanggan. Namun dengan sebuah sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa dapat menjalankannya secara otomatis. Yang terakhir ada koneksi internet yang semakin mudah dan terjangkau akibat kemajuan TI juga menyebabkan kemakmuran di bisnis online terutama di Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan usaha dan bisnis di Indonesia, yaitu adanya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system merupakan sebuah sistem buatan manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan dan mengelola informasi untuk mendukung fungsi operasi pada manajemen pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Sistem informasi ini sudah banyak diterapkan dan digunakan oleh perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Sistem ini dapat diterapkan pada semua tingkat atau level manajemen. Dulu pengendalian manajemen berfokus dan berpusat pada akuntansi biaya dan penganggaran sederhana yang merupakan cakupan dari akuntansi manajemen. Berkembangnya perusahaan besar menciptakan kebutuhan sebuah sistem informasi yang semakin rumit
dan sulit dilayani oleh akuntansi manajemen. Ini menyebabkan gagasan para ahli ekonomi untuk memperbaiki akuntansi manajemen sehingga mampu memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembalian keputusan. Penyempurnaan sistem manajemen akuntansi ini berjalan dengan adanya SIM, sehingga konsep SIM menemukan wadah perkembangannya yang semakin berkembang hingga sekarang. Next. Manfaat penggunaan sistem informasi manajemen. Seseorang yang bertugas untuk mengambil keputusan harus memiliki kompetisi yang tinggi. Tidak hanya cukup kalau hanya menerima data mentah atau ikhtisar. Mereka juga membutuhkan cara sehingga dapat mengambil keputusan. Seorang manajer memerlukan cara pengelolaan data dalam bentuk model pengambilan keputusan. Semua ini akan terpadu dalam penggunaan SIM atau sistem informasi manajemen. Beberapa pemakai SIM dan penggunaannya adalah 1. Petugas administrasi, yaitu untuk mengelola kegiatan transaksi, pengelolaan data, dan menjawab setiap pertanyaan. 2. Manajer tingkat bawah, yaitu bertugas untuk perencanaan, mendapatkan data operasi, menyusul jadwal, dan mengetahui situasi nanti yang akan dihadapi dalam pengambilan keputusan. Staf ahli ketiga ada staf ahli yang mana bertugas untuk mendapatkan informasi bagi analisanya, membantu menganalisis perencanaan dan pelaporan. Yang keempat ada manajemen, di mana bertugas untuk membantu membuat laporan tetap, khususnya mengenai persoalan dan peluang, menganalisa pengambilan keputusan dan permintaan informasi laporan. Saat ini perkembangan teknologi telah mempengaruhi banyak hal di bidang bisnis seperti kebijakan strategi dan usaha perbankan yang mendorong berbagai inovasi dan persaingan di bidang jasa pembayaran bank. Komputer juga banyak digunakan untuk proses akuntansi, manajemen bisnis, melakukan analisis keuangan, neraca, perhitungan laba rugi, dan sebagainya. Di perusahaan-perusahaan besar telah menggunakan mesin kasir yang dilengkapi pengendalian jarak jauh, sehingga manajer tidak perlu repot mengecek ke tempatnya. Hal ini diatasi oleh sistem yang telah dibuat untuk mengatur laba rugi, inventaris, dan sebagainya. Saat ini, bisnis analis merupakan bagian untuk mendesain sistem yang dibutuhkan oleh pengguna. Bila terjadi kecocokan, maka para konsultan IT ini akan melakukan beberapa customization dari aplikasi yang sudah mereka punya untuk ditawarkan kepada klien. Bila suatu perusahaan menerapkan IT dengan sistem perusahaan yang meningkatkan potensi fungsi bisnisnya, seperti mempengaruhi terhadap perkembangan suatu perusahaan. Dalam komunikasi, biasanya banyak orang yang menggunakan komunikasi antar karyawan dalam satu departemen maupun departemen biasa yang dilakukan melalui email atau surat. Hal seperti ini sangat membuang waktu banyak bagi para karyawan yang harus membalas setiap email yang masuk. Oleh karena itu, peran konsultan IT untuk mengatasi masalah tersebut. Orang bisnis tidak tahu mengenai IT, sedangkan orang IT tidak tahu mengenai bisnis, sehingga para konsultan IT ini bisa membantu dan mengatasi kasus yang ada di perusahaan dan diselesaikan dengan sebuah sistem atau aplikasi baru. Oleh karena itu, perlu bagi perusahaan untuk merubah prosedur kerja mereka yang harus menyesuaikan dengan teknologi yang mereka miliki. Inilah yang dimaksud dengan manfaat penggunaan sistem informasi manajemen di dalam sebuah perusahaan. Sekian presentasi kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi dan pemaparan kami tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Sapri selaku dosen pembimbing kepada kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi selama pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.